Hai, jumpa lagi di dapur Siswati Elvin. Kali ini saya akan membuat lapis legit kukus coklat. Yuk kita simak bahan apa saja yang digunakan dan bagaimana cara membuatnya. Bahannya 150 gram tepung terigu protein sedang, 35 gram tepung maizena, 100 gram margarin ditambah dengan 50 gram room butter, 15 gram susu bubuk, 30 gram susu kental manis, 150 gram gula pasir, 25 gram coklat bubuk, 7 butir telur, kita buang 2 putihnya. Kemudian kurang lebih 3 sendok makan bumbu spikuk. Nah, kalau misalnya bumbu spikuknya kurang, nanti bisa kita campur dengan bubuk kayu manis. Bisa juga ditambah dengan bubuk coklat dicampur kayu manis, tapi bubuk kayu manisnya yang harus lebih banyak. Kemudian 1 sendok teh SP kurang lebih 9 gram, 1/8 sendok teh garam, sedikit saja garamnya. Nah, kemudian margarin dan room butter kita cairkan. Setelah cair, kita diamkan sampai menjadi hangat. Pada wadah lain kita siapkan telur. Karena jumlah telurnya lumayan banyak, jadi kita memasukkan ke wadahnya satu-satu saja. Kita pecahkan telur satu di wadah lain, kemudian baru kita masukkan ke dalamnya, ke dalam wadah. Jangan lupa masukkan juga SP. Nah, kemudian kita masukkan juga gula pasirnya. Lalu mixer selama 5 menit. Kebetulan saya menggunakan mixer, waktu mengocoknya itu 5 menit. Jadi lamanya waktu mengocok tergantung dengan jenis mixer masing-masing. Nah, kemudian kita kocok sampai mengembang dan mengental. Setelah adonan mengembang dan mengental, lalu kita masukkan susu UHT-nya. Kecepatan mixer kita turunkan ke kecepatan paling rendah. Kemudian kita masukkan juga susu kental manis dan garam. Nah, kita aduk. Lalu masukkan tepung terigu yang sudah dicampur dengan tepung maizena. Kita masukkan secara 3 tahap atau 2 tahap. Kita masukkan tepungnya, lalu kita mixer. Jangan terlalu lama, usahakan cepat-cepat kita mengaduknya atau mengocoknya agar tercampur rata dengan cepat. Untuk memberikan rasa khas lapis legit, kita masukkan bumbu spikuk ke dalam adonan. Nah, kemudian kita mixer. Jangan terlalu lama ya memixernya. Nah, kita aduk seperti ini sampai tercampur rata. Oh ya, siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, kemudian kita oles dengan margarin seluruh sisinya. Nah, di alasnya juga kita oles, kemudian kita letakkan baking paper atau kertas roti, lalu kita oles sedikit saja dengan margarin. Untuk penggunaan loyang bisa 18 x 18 cm, baik bundar ataupun
loyang kotak, bisa juga ukuran 16 kali 16. Nah, sebelum kita memasukkan margarin cair, kita sisihkan dulu 1,5 sendok teh margarin cair untuk nantinya kita campurkan pada adonan coklat. Masukkan margarin cair, kemudian kita aduk dengan spatula. Kita aduk margarinnya sampai benar-benar tercampur rata dengan adonan. Kemudian adonan kita bagi dua. Di sini saya membaginya, saya siapkan 2 wadah, kemudian saya takar dengan menggunakan centong sayur. Jadi misalnya wadah yang satu adonannya 3 centong sayur, maka wadah yang satu lagi adonannya juga 3 centong sayur. Kemudian ditambah lagi, misalnya wadah yang satu kita tambah dengan 1 centong sayur, wadah yang satunya berarti harus 1 centong sayur juga, dan seterusnya sampai nanti adonannya habis. Nah, untuk adonan warna putih itu kita lebihkan 3 centong sayur dibandingkan untuk yang nantinya akan kita buat warna coklat. Jadi ada 2 wadah adonan. Yang satu adonan itu untuk warna putih, satu adonan lagi nanti kita campur dengan bubuk coklat. Cara mencampur coklat bubuk, kita siapkan coklat bubuk pada wadah, kemudian masukkan adonan. Nah, berapa banyak adonan yang kita campur ke dalam coklat bubuk? Ya, secukupnya saja sampai adonan itu bisa dicampur. Karena nanti juga adonan yang sudah kita campur dengan coklat bubuk akan kita masukkan kembali ke adonan putihnya. Nah, kita aduk seperti ini. Setelah tercampur rata, lalu kita tuang kembali adonan coklatnya ke dalam adonan putih, dan nanti kita aduk sampai adonan putih ini menjadi coklat. Masukkan margarin cair yang tadi sudah kita sisihkan, yang 1,5 sendok makan. Nah, kemudian kita aduk ke dalam adonan coklat, kita aduk sampai tercampur rata. Kalau merasa kurang coklat, bisa kita tambahkan dengan pasta coklat. Di sini saya menggunakan pasta coklat Wilton. Nah, kita aduk sampai tercampur rata. Penggunaan pasta coklat ini bisa kita pakai, bisa juga tidak ya. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan kita sudah mendidihkan air di dalam kukusan. Nah, kemudian untuk lapisan pertama, di sini saya membuat lapisan warna putih. Bebas saja kalau Anda mau yang pertama lapisannya adonan coklat, boleh saja. Nah, di sini saya masukkan 2 centong sayur adonan putih. Kalau misalnya Anda merasa kesulitan dengan 2 centong sayur, bisa kita gunakan 3 centong sayur. Lalu ratakan pada alas loyang.
Setelah adonannya rata, kemudian kita taburkan bubuk bumbu spikuknya di atas adonan. Nah, kita taburkan dengan cara menyaringnya seperti ini. Kemudian kita masukkan dalam kukusan. Karena ini adonannya tipis, maka saya mengukusnya selama 6 atau 7 menit. Nah, kalau misalnya Anda mengukus 7 menit kemudian masih basah, itu artinya adonan Anda itu agak tebal. Jadi kalau adonannya tebal, itu mengukusnya sekitar 10 menit. Jadi lamanya mengukus antara 7 sampai 10 menit tergantung dari ketebalan adonan. Nah, kemudian setelah adonan ngeset atau agak mengeras, lalu kita keluarkan dari kukusan dan kita tekan-tekan seperti ini. Setelah kita tekan-tekan, kemudian kita tuang lagi adonan warna berikutnya. Di sini kebetulan warna coklat. Saya masukkan 2 centong, lalu kita ratakan kembali. Setelah rata, lalu kita taburkan lagi bumbu spikuknya. Nah, setelah ditaburkan dengan bumbu spikuk, lalu masukkan kembali loyangnya ke dalam kukusan dan kita kukus lagi. Di sini kebetulan saya 7 menit mengukusnya. Nah, setelah 7 menit lalu keluarkan lagi dari kukusan dan ditekan-tekan lagi dengan alat penekan lapis legit seperti ini. Nah, setelah ditekan-tekan seperti ini, nanti kita tuang lagi adonan warna berikutnya, kebetulan warna putih. Dan nanti akan saya tuang lagi seperti ini. Setelah rata, nanti di atasnya kita taburkan lagi dengan bumbu spikuk. Setelah kita taburkan dengan bumbu spikuk, lalu loyangnya kita masukkan lagi ke dalam kukusan dan kita kukus lagi. Kebetulan saya mengukusnya selama 7 menit, lalu saya kukus selama 7 menit. Setelah dikukus 7 menit, lalu keluarkan lagi adonannya dari kukusan dan kita tekan-tekan lagi dengan alat penekan lapis legit. Kemudian tuang lagi adonan setelah rata, lalu taburkan lagi dengan bumbu spikuk. Demikian seterusnya sampai adonan habis. Nah, untuk adonan terakhir itu bisa tidak kita taburkan dengan bumbu spikuk. Nah, pada lapisan terakhir ini saya taburkan kismis. Ini lapisan terakhir yang dikukus. Setelah matang, keluarkan dari kukusan, lalu tekan-tekan sebentar dengan alat penekan lapis legit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video masak saya berikutnya. Salam.